Ada orang yang jauh dari Tuhan karena hidup dalam dosa yang kelihatan. Tapi ada juga orang yang jauh dari Tuhan justru karena merasa dirinya baik-baik saja. Dia berdoa, dia membaca firman, dia melayani, dia menjaga hidupnya, dia terlihat rohani. Tapi di dalam jiwanya tegang. Bukan karena dia tidak punya kesalehan, tapi karena diam-diam dia sedang memakai kesalehan itu untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dan mungkin ini bukan tentang orang lain. Mungkin ini tentang kamu. Mungkin ini tentang saya. Karena kadang yang paling sulit disadarkan bukan orang yang tahu dirinya berdosa. Yang paling sulit disentuh oleh kasih karunia adalah orang yang merasa dirinya sudah cukup baik. Ada satu kelelahan yang tidak selalu terlihat dari luar. Kamu tetap datang beribadah, kamu tetap melayani, kamu tetap tersenyum, kamu tetap berkata, "Puji Tuhan." Tapi jauh di dalam hatimu, kamu merasa seperti sedang hidup di ruang ujian yang tidak pernah selesai. Setiap hari kamu harus membuktikan sesuatu, harus membuktikan bahwa kamu masih layak, harus membuktikan bahwa kamu masih rohani, harus membuktikan bahwa kamu tidak seburuk orang lain, harus membuktikan bahwa Tuhan masih punya alasan untuk mengasihimu. Dan akhirnya hidup rohani bukan lagi persekutuan dengan Allah. Hidup rohani berubah menjadi beban. Doa bukan lagi nafas jiwa, tapi seperti kewajiban yang harus dicentang. Membaca firman Tuhan bukan lagi perjumpaan dengan Tuhan, tapi seperti bukti bahwa kamu masih serius. Pelayanan bukan lagi buah kasih, tetapi cara untuk merasa berguna. Pertobatan bukan lagi kembali kepada Bapa, tapi usaha panik supaya kamu tidak merasa terlalu bersalah. Dan ini sangat melelahkan. Karena kalau ukuran damai sejahteramu adalah performa rohanimu, maka jiwamu tidak akan pernah benar-benar tenang. Saat kamu berhasil, kamu merasa aman sebentar, tapi saat kamu gagal, kamu runtuh lagi. Saat doamu panjang, kamu merasa Tuhan dekat. Tapi saat doamu kering, kamu merasa Tuhan menjauh. Saat kamu disiplin, kamu merasa diterima. Tapi saat kamu jatuh, kamu merasa dibuang. Tanpa sadar, kamu tidak lagi berdiri di atas kasih karunia. Kamu berdiri di atas prestasi rohanimu sendiri. Dan fondasi seperti itu pasti retak. Firman Tuhan berkata dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Perhatikan baik-baik sobat. Keselamatan disebut sebagai pemberian Allah. Bukan hadiah untuk orang yang cukup rapi hidupnya. Bukan upah untuk orang yang cukup rajin melayani. Bukan medali untuk orang yang berhasil menjaga citra rohani. Bukan bayaran karena kamu lebih baik dari orang lain. Keselamatan adalah pemberian Allah. Dan pemberian itu tidak bisa dibeli dengan kesalehan. Bukan karena kesalehan tidak penting. Kesalehan itu penting. Doa itu penting. Puasa itu penting. Pertobatan itu penting. Pelayanan itu penting. Ketaatan itu penting. Tapi semua itu bukan juru selamatmu. Kristuslah juru selamatmu. Masalahnya bukan ketika seseorang hidup saleh. Masalahnya adalah ketika kesalehan itu mulai dipakai untuk menggantikan Kristus. Masalahnya bukan ketika kamu berdoa. Masalahnya adalah ketika kamu menjadikan doamu sebagai alasan untuk merasa lebih layak dikasihi. Masalahnya bukan ketika kamu melayani. Masalahnya adalah ketika pelayananmu menjadi identitas utama yang membuatmu merasa bernilai. Masalahnya bukan ketika kamu menjaga hidupmu dari dosa. Masalahnya adalah ketika kamu mulai memandang rendah orang lain yang jatuh karena kamu merasa lebih aman daripada mereka. Disitulah kesalehan berubah menjadi tempat persembunyian. Kita bisa bersembunyi di balik kesibukan gereja. Kita bisa bersembunyi di balik pengetahuan Alkitab. Kita bisa bersembunyi di balik pelayanan. Kita bisa bersembunyi di balik kata-kata rohani. Dan orang lain mungkin tidak melihatnya, tetapi Tuhan melihat.
Tuhan melihat hati yang diam-diam berkata, "Lihat Tuhan, aku sudah cukup baik. Lihat Tuhan, aku tidak seperti mereka. Lihat Tuhan, aku sudah melakukan banyak hal. Lihat Tuhan, seharusnya Engkau menerima aku." Ini bukan iman, ini negosiasi. Ini bukan kerendahan hati, ini kesombongan yang memakai pakaian rohani. Tuhan Yesus pernah menceritakan tentang 2 orang yang datang ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu orang Farisi, yang satu pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa tentang dirinya sendiri. Ia berkata bahwa ia tidak seperti orang-orang lain. Ia bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bahkan ia berpuasa dan memberi persembahan. Secara tampilan luar, hidupnya tampak saleh, tapi doanya penuh dengan perbandingan. Ia tidak benar-benar datang kepada Allah. Ia datang membawa daftar prestasi. Ia tidak memohon belas kasihan. Ia sedang memamerkan kelayakan. Sedangkan pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Ia bahkan tidak berani menengadah ke langit. Ia hanya memukul dirinya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Dan Yesus berkata, orang inilah yang pulang sebagai orang yang dibenarkan. Bukan karena dosanya baik, dosa tetap dosa. Tapi karena ia datang kepada Allah tanpa topeng, tanpa mahkota, tanpa daftar pembenaran diri, tanpa berkata, "Aku lebih baik dari orang lain." Ia hanya datang sebagai orang yang membutuhkan belas kasihan. Dan di hadapan Allah, itulah permulaan dari kesembuhan. Kamu tahu mengapa kasih karunia sering terasa biasa saja bagi kita? Karena kita belum sungguh-sungguh merasa bangkrut. Kasih karunia hanya manis bagi orang yang tahu dirinya tidak punya apa-apa untuk dibanggakan. Selama kita masih merasa punya modal untuk membeli penerimaan Tuhan, kasih karunia akan terdengar seperti konsep teologis saja. Tapi ketika kita sadar bahwa di hadapan Allah, bahkan kesalehan terbaik kita pun tidak bisa menjadi dasar keselamatan, barulah hati kita mulai gemetar. Karena di kaki salib, semua mahkota jatuh. Tidak ada orang yang bisa berdiri di depan Kristus dan berkata, "Aku selamat karena aku cukup baik." Tidak ada. Yang ada hanya orang berdosa yang dikasihani. Yang ada hanya jiwa yang sakit yang disembuhkan. Yang ada hanya manusia yang mati karena dosa, lalu dihidupkan oleh kasih karunia Allah. Dalam tradisi gereja yang kudus, kehidupan rohani sering dipahami seperti proses penyembuhan. Gereja bukan panggung untuk orang-orang yang merasa paling kuat. Gereja adalah rumah sakit rohani. Kristus adalah tabib agung. Dan doa, puasa, air mata pertobatan, pengakuan dosa, membaca firman, menerima nasihat rohani, mengampuni, memberi sedekah, melayani, semua itu seperti obat bagi jiwa. Tapi dengar baik-baik sobat, obat bukan juru selamat. Yang menyembuhkan tetap Kristus. Disiplin rohani bukan alat untuk membayar keselamatan. Disiplin rohani adalah jalan untuk membuka diri kepada kasih karunia yang menyembuhkan. Kesalehan bukan akar keselamatan. Kesalehan adalah buah dari hidup yang sedang disembuhkan oleh Allah. Jadi jangan salah paham. Video ini bukan ajakan untuk berhenti berdoa, bukan ajakan untuk berhenti melayani, bukan ajakan untuk menganggap ketaatan tidak penting. Justru sebaliknya. Teruslah berdoa, teruslah bertobat, teruslah melayani, teruslah berjaga-jaga, teruslah mengasihi, teruslah berjuang melawan dosa. Tapi lakukan semuanya bukan untuk membuktikan bahwa kamu layak diselamatkan. Lakukan semua itu karena Kristus sudah terlebih dahulu mengasihimu. Ada perbedaan besar antara kesalehan yang lahir dari kasih karunia dan kesalehan yang lahir dari ketakutan. Kesalehan yang lahir dari ketakutan selalu tegang. Ia berkata, "Kalau aku gagal, Tuhan akan meninggalkan aku. Kalau aku tidak sempurna, aku tidak diterima. Kalau aku jatuh, semuanya selesai." Tapi kesalehan yang lahir dari kasih karunia berkata, "Aku jatuh, maka aku kembali kepada Kristus. Aku lemah, maka aku bersandar kepada Kristus. Aku berdosa, maka aku bertobat dan memohon belas kasihan. Aku taat, bukan supaya Tuhan mengasihiku, tetapi karena Tuhan telah mengasihiku." Yang satu membuat jiwa hidup dalam tekanan.
yang satu membawa jiwa kepada pertobatan yang penuh harapan. Mungkin selama ini kamu lelah bukan karena kamu terlalu serius ikut Tuhan. Mungkin kamu lelah karena kamu mencoba menjadi juru selamat bagi dirimu sendiri. Kamu mencoba menebus rasa bersalahmu dengan aktivitas rohani. Kamu mencoba menutupi lukamu dengan pelayanan. Kamu mencoba mengusir rasa tidak layak dengan menjadi orang yang selalu terlihat kuat. Tetapi jiwa manusia tidak diciptakan untuk menanggung beban seperti itu. Kamu tidak sanggup menyelamatkan dirimu sendiri. Dan kabar baiknya adalah, kamu memang tidak diminta untuk menjadi juru selamat bagi dirimu sendiri. Kristus sudah datang. Ia sudah memikul dosa. Ia sudah masuk ke dalam kematian. Ia sudah menghancurkan kuasa maut. Ia sudah bangkit. Ia sudah membuka jalan pulang kepada Bapa. Jadi berhentilah datang kepada Tuhan dengan daftar prestasi-prestasi, seolah-olah Dia baru akan menerimamu kalau kamu cukup berhasil. Datanglah seperti pemungut cukai itu. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Doa seperti itu memang pendek, tapi kalau keluar dari hati yang hancur dan jujur, doa itu lebih benar daripada ribuan kata rohani yang dipakai untuk membela diri. Hari ini mungkin Tuhan sedang mengundangmu untuk meletakkan sesuatu. Bukan hanya dosamu yang kelihatan, tapi juga kesombongan rohanimu, kebutuhanmu untuk selalu terlihat benar, kebiasaanmu membandingkan diri dengan orang lain, ketakutanmu kalau orang tahu bahwa kamu tidak sekuat itu, keinginanmu untuk membuktikan diri di hadapan Tuhan. Letakkan semuanya di kaki Kristus, karena Kristus tidak datang untuk orang yang berpura-pura sehat. Ia datang untuk yang sakit, Ia datang untuk yang hancur, Ia datang untuk yang sadar bahwa dirinya membutuhkan belas kasihan. Dan justru disitulah pengharapan dimulai. Bukan ketika kamu berkata, Tuhan lihat betapa baiknya aku. Tetapi ketika kamu berkata, Tuhan tanpa Engkau aku binasa. Kesalehanmu tidak bisa menyelamatkanmu, tapi Kristus bisa. Pelayananmu tidak bisa membenarkanmu, tapi Kristus bisa. Air matamu tidak bisa membeli pengampunan, tapi Kristus dalam belas kasihannya menerima hati yang remuk dan bertobat. Ketaatanmu bukan dasar keselamatanmu, Kristuslah dasarnya. Namun ketika kamu sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus, ketaatan akan mulai tumbuh. Bukan sebagai beban pembuktian, tetapi sebagai buah kasih. Bukan sebagai transaksi, tetapi sebagai hidup baru. Bukan sebagai topeng, tetapi sebagai kesembuhan jiwa. Jadi sobat, hari ini berhentilah mencoba menyelamatkan dirimu dengan kesalehan. Berhentilah memakai hal-hal rohani untuk menutupi hati yang sebenarnya sedang takut. Berhentilah mengukur kasih Tuhan hanya dari seberapa berhasil kamu hari ini. Kembalilah kepada Kristus, bukan dengan topeng, bukan dengan daftar pencapaian, bukan dengan pembelaan diri. Datanglah dengan jujur. Tuhan, aku lelah. Tuhan, aku berdosa. Tuhan, aku sering memakai kesalehan untuk merasa lebih aman. Tuhan, kasihanilah aku. Tuhan, sembuhkan aku. Dan percayalah, Tuhan tidak memandang rendah hati yang remuk. Ia menentang kesombongan, tetapi Ia memberi kasih karunia kepada yang rendah hati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kasihanilah kami orang berdosa. Ampunilah kami karena seringkali kami memakai kesalehan untuk membenarkan diri. Ampunilah kami karena kami lebih suka terlihat rohani daripada sungguh-sungguh disembuhkan. Ampunilah kami karena kami sering datang kepadamu membawa daftar prestasi, bukan hati yang hancur dan membutuhkan belas kasihan. Tuhan, lepaskan kami dari kesombongan yang memakai pakaian rohani. Ajarlah kami berdoa bukan untuk membuktikan diri, tetapi untuk tinggal di dalam Engkau. Ajarlah kami melayani bukan untuk mencari nilai diri, tetapi karena kasih-Mu sudah memenuhi kami. Ajarlah kami bertobat bukan dengan keputusasaan, tetapi dengan pengharapan kepada belas kasihan-Mu. Sembuhkanlah jiwa kami yang lelah, pulihkanlah hati kami yang tegang, bawalah kami kembali kepada kasih-Mu. Biarlah kesalehan kami bukan menjadi topeng, bukan menjadi alat pembenaran diri, bukan menjadi pengganti Kristus, tetapi biarlah hidup kami menjadi buah dari persekutuan dengan Engkau. Karena hanya Engkaulah juru selamat kami, hanya Engkaulah pengharapan kami,
hanya di dalam Engkau jiwa kami menemukan hidup. Amin. Kalau renungan ini menegur hatimu, tulis di kolom komentar, Tuhan Yesus, aku berhenti membuktikan diriku. Bukan untuk tampil rohani di depan orang lain, tapi sebagai doa sederhana di hadapan Tuhan. Dan kalau kamu merasa selama ini hidup rohanimu penuh tekanan, tuliskan juga pokok doamu. Kita saling mendoakan. Kiranya Kristus menuntun kita semua keluar dari kesombongan rohani, masuk ke dalam pertobatan yang sejati, dan hidup dalam kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus memberkati kamu dan keluarga. Dibebaskan oleh firman, dikuatkan oleh kebenaran.